Shalom Kids, apa kabar hari ini? Tentunya luar biasa. Saat ini kita akan memulaikan ibadah gereja anak kita. Tapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah gereja anak kami. Engkau tuntun ibadah ini dari awal hingga bisa berakhir dengan tidak kurang suatu apapun. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan memuji dan menyembah Tuhan yang akan dipimpin oleh teman-teman dari His Grace Kids. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Kita nyanyi kuda-kidaki gunung yang tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintas
Halo adik-adik. Shalom adik-adik. Ya, halo Kak Yudi. Shalom Kak Obed. Apa kabar Kak Yudi? Puji Tuhan luar biasa. Terus dulu dong. Wah, luar Ya, biasa. teman-teman kita di rumah ini, adik-adik sekolah minggu, anak-anak yang dikasihi Tuhan pasti kabarnya luar biasa juga. Pastilah. Udah pada mandi, udah pada seger. Udah pada sarapan atau sudah udah makan? Nih, Kak Yudi pernah nggak sih memberi ke orang lain? Memberi. Pernah sih. Pernah. Iya. Sering memberi atau sering menerima pemberian ini? Ada yang memberi, ada juga menerima Kak Obed. Ya, kalau adik-adik kita ini pada seneng kalau merayakan ulang tahun nih. Karena kalau di ulang tahun kan banyak hadiah, iya kan? Pasti. Kak Yudi dulu pernah terima hadiah yang paling Kak Yudi suka itu hadiah apa? Hadiah kalau masih kecil itu permen. Permen. Iya, udah senang sekali. Iya. Kalau sekarang mah adik-adik nggak seneng kalau terima permen. Pasti Android, handphone atau apa? Senengnya itu beli permen. Nah, iya. Kak Yudi pernah memberi untuk orang lain nggak? Pernah. Biasanya kasih apa? Yang paling ke situ yang pas kasih kue gitu, snack. Ya, kalau memberi itu apakah kita cuma bisa kasih hadiah, kasih barang, kasih mainan, kayak boneka begitu, ya. Atau ada hal lain yang bisa kita kasih untuk orang lain? Untuk orang lain kalau misalnya kalau Kak Yudi sih dalam bentuk bukan juga cuma materi, bukan cuma Betul makanan. nih Kak Yudi. Ada teman yang bilang nih, kasih makanan. Seneng nggak kalau dikasih makanan? Seneng banget. Ya, coklat, seneng nggak? Wah, itu yang lebih bagus lagi. Es krim? Sobat. Lebih bagus lagi. Jadi ini Kak Yudi paling seneng ini terima hadiah atau terima pemberian dari orang lain. Kita semua pasti senang kalau terima pemberian dari orang lain. Tapi tahu nggak teman-teman, adik-adik semua yang di rumah, Tuhan itu ternyata senang melihat kita kalau kita bisa Memberi. benar kata Kak Yudi. Adik-adik sudah punya kerinduan untuk memberi bagi orang lain. Kalau di rumah biasanya apa yang bisa kita kasih Kak Yudi? Biasanya kita mau kasih sesuatu ke orang tua, kakak. Itu biasanya kita bisa kasih apa ke mereka? Kalau misalnya di saat dia orang tua atau mama papa ulang tahun atau kakak ulang tahun, kita pasti kasih hadiah atau berupa kue ulang tahun. Ya, kue Kalau di ulang rumah. tahun. Iya. Tapi ini kata adik-adik ini belum bisa kasih apa-apa nih ke orang tua, katanya belum punya duit. Nah, di situ kalau belum punya duit, kita beri di rumah, kita harus rajin. Iya, Bantu rajin. orang tua. Bangun Bantu tidur, orang tua. jangan langsung ambil handphone, tapi merapikan tempat tidur. Ya. Nah, itu adik-adik. Iya. Ternyata kita itu memberi bukan hanya kasih sesuatu, kasih barang, kasih mainan ke orang lain. Kita Betul. juga ternyata bisa kasih waktu kita untuk berdoa bagi mama Nah. papa. Kita bisa kasih tenaga kita untuk tolong orang tua. Betul Nah, sekali Pak Obed. di Alkitab tahu nggak Kak Yudi? Ada seorang ibu, seorang janda di Sarfat yang lagi kesusahan. Wow. Dia bahan makanannya di rumah udah sedikit. Pak Obed, tunggu ya Pak Obed. Cerita ini sangat luar biasa. Waktu Kak Yudi sekolah minggu, sering-sering mendengar cerita ini. Nah, Kak Nah. Yudi katanya udah sering dengar cerita ini. Iya. Gimana adik-adik di rumah? Udah pernah dengar kisah mengenai seorang ibu atau janda di Sarfat belum? Nah, Gimana, kalau adik-adik? belum, nah, ceritanya tuh seperti ini. Jadi ibu itu lagi kesusahan nih Kak Yudi. Waktu itu di Sarfat lagi kekeringan, mereka pada susah untuk punya bahan makanan. Tiba-tiba ada seorang nabi datang berkunjung ke ibu janda ini. Tahu nggak Kak Yudi? Nama nabi ini siapa? Nabi Elisa. Iya, dia datang ke situ, terus dia datang ternyata bukan kasih hadiah, bukan kasih pemberian ke janda yang lagi susah ini. Tapi mencari makan ya. Iya, Atau gimana, dia Kak ternyata cari makan. Nah, adik-adik, gimana nih? Biasanya kalau kita kasih pemberian ke orang lain itu karena kita punya berlebih, karena kita lagi lebih, kita bisa kasih ke orang. Tapi ini
janda di Sarfat ini lagi nggak punya apa-apa. Lagi kesusahannya kok, Bet. Iya. Karena makanan pas makan itu tinggal hari itu juga ya. Iya, bahan Waduh. makanannya cuma untuk cukup buat makan dia sama anaknya di hari itu. Tunggu kok, Bet. Kalau misalnya adik-adik yang di rumah, contohnya kekurangan, tapi ada yang lebih susah dari kita. Nah, adik-adik mau gimana caranya untuk membantu? Kita bantu dia atau tidak nggak? Nah, jadi pertanyaannya, bisa nggak sih kita tetap memberi jadi berkat sekalipun kita lagi Kesusahan. atau kesusahan? Tapi ternyata kita bisa mengikuti teladan dari janda di Sarfat ini. Dia akhirnya memberi apa yang dia punya ke Nabi yang membutuhkan makanan itu, Iya. Nabi Elisa, dan apa yang terjadi? Makanannya habis apa enggak, Kak Yudi? Gimana adik-adik? Habis Apa? nggak? Habis. Habis Aduh, enggak? kasihan sekali ya. Habis, tapi nggak begitu ceritanya. Ternyata ketika dia kasih makan Nabi yang lagi butuh makanan ini, keajaiban terjadi. Iya. Ya, mujizat itu terjadi. Tuhan bantu dia sampai akhirnya dia punya cukup makanan. Nah, Tapi ceritanya dia bilang katanya untuk makanan itu kobet, tinggal hari itu mereka akan sama cucunya ya, akan Iya. mati. nah itu Tetapi dengan ketulusannya dia memberi untuk Nabi itu. dia. Ya. Lihat apa yang dia terima ketika dia memberi dari kekurangannya. Iya. Tuhan berkati hidupnya. Nah, teman-teman, adik-adik di rumah, ketika kita punya sikap hati yang mau menolong orang lain, memperhatikan orang lain, peduli akan orang lain, kita bisa jadi berkat bagi mereka. Lihat keajaiban yang terjadi di dalam kehidupan janda di Sarfat. Itu juga bisa kita alami. Tuhan pelihara kehidupannya. Mereka Amin. punya makanan yang Berlimpah. Nah, Malahan itu buli-bulinya udah nggak ada tempatnya lagi ya, kobet. iya, Iya. minyaknya udah penuh diisi Penuh. di buli-buli sampai nggak ada tempat lagi untuk menampung. Menampung. Jadi hari ini kita belajar Tuhan itu senang untuk melihat anak-anaknya, adik-adik sekolah minggu yang senang untuk memberi. Ketika kita bisa jadi berkat bagi orang lain, Tuhan juga pasti memberkati kehidupan. Amin, kobet. Wah, memberkati sekali ya cerita Sangat hari luar ini. biasa hari ini, kobet. Semoga adik-adik di rumah dari kecil sejak saat ini punya sikap Punya hati untuk suka memberi, memberkati orang lain. Amin. Karena saat kita jadi berkat, Tuhan pasti berkati kehidupan kita dengan limpahnya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saatnya kita akan menghafal ayat hafalan yang terdapat di Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Sekali lagi ayat hafalan terdapat di Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Ya, hafal ya adik-adik. Ya adik-adik, ibadah sudah selesai. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Saya Tania Dan saya Cila. Jangan lupa subscribe YouTube channel His Grace Church Dan juga like, comment, and share. Gratis loh.